Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu anggota kelompok kami, Indah Ramawati, yang kedua Thaibatul Ulfa Sofiana Hidayah, dan yang terakhir saya Muh Alif Nurrahman. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Indah. Kita masuk analisis yang pertama yaitu rasio likuiditas. Yang pertama ada modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang dimiliki untuk pembiayaan sehari-hari perusahaan. Dalam perhitungan menunjukkan bahwa modal kerja perusahaan naik sebesar 380.367.475.163 rupiah. Yang kedua ada rasio lancar, mengalami kenaikan sebesar 11,9% pada periode 2016-2017, sehingga dapat dikatakan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki semakin kuat. Yang ketiga ada rasio cepat, pada hasil perhitungan mengalami kenaikan sebesar 9,8%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek dengan aset lancar yang mereka kuasai semakin kuat. Yang kedua ada rasio solvabilitas, ada debt to asset, mengalami penurunan dari 46% ke 31%, di mana pada 2017 besaran hutang hanya bisa dijamin oleh perusahaan dengan 31% total asetnya. Yang kedua ada debt to equity, mengalami penurunan sebesar 42%, sehingga dapat disimpulkan terjadi efisiensi pembiayaan hutang dari modal perusahaan. Yang ketiga ada time interest earned, mengalami penurunan sebesar 8%, yaitu di mana pada 2017 pendapatan atau laba operasi 1,25 kali lebih besar dari biaya beban bunga tahunannya. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover ratio at cost, mengalami penurunan sebesar 0,3%. Hal ini membuktikan bahwa perputaran persediaan terhadap harga pokok penjualan mengalami penurunan. Yang kedua ada inventory turnover ratio at market, mengalami penurunan sebesar 1,1%. Hal ini membuktikan bahwa perputaran persediaan terhadap penjualan mengalami penurunan. Yang ketiga ada rata-rata umur piutang, mengalami kenaikan dari 4,9 atau 65 hari ke 66,5 atau 67 hari. Hal ini menandakan penagihan hutang menjadi lebih efisien. Yang keempat ada working capital turnover, mengalami penurunan di mana 2016 di dalamnya terdapat 1,86 modal kerja. Pada 2017 Rp1 aset yang dimiliki di dalamnya hanya terdapat 1,17 modal kerja. Yang kelima ada perputaran aktiva tetap, mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aset tetap perusahaan. Yang keenam ada perputaran total aktiva. Pada perusahaan Campina menunjukkan kondisi yang kurang baik karena mengalami penurunan dalam pemanfaatan dana yang tertanam di seluruh aset. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Meskipun hanya naik 1%, tetapi kinerja perusahaan menunjukkan sangat bagus karena mampu menghasilkan laba lebih dari setengah penjualan. Yang kedua yaitu net profit margin, mengalami penurunan sebesar 11%, di mana perusahaan untuk menghasilkan laba bersih mengalami penurunan. Yang ketiga ada basic earning power, mengalami penurunan dari 2016, di mana mampu menghasilkan 7,3%, laba operasi menjadi 4,8% saja. Yang keempat ada ROA atau ROA, mengalami penurunan 1,5%. Hal ini menunjukkan peningkatan total aset yang dimiliki tidak diimbangi oleh peningkatan pencapaian laba. Yang kelima ada ROE atau ROE, mengalami penurunan sebesar 4,4%. Dapat dinilai bahwa return yang dihasilkan sangat rendah dari tahun sebelumnya. Kita masuk analisis yang kedua yaitu analisis common size. Ada laba rugi dan neraca. Kita masuk ke laba rugi terlebih dahulu, yaitu persentase laba kotor terhadap pendapatan cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 39,1%, tahun 2017 sebesar 38,4%. Begitu pula dengan laba bersih terhadap pendapatan cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 5,7%, tahun 2017 sebesar 4,6%. Kondisi ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat penjualan semakin.
Kita masuk analisis common sense yang kedua, yaitu terhadap neraca, kita masuk ke aset. Persentase aset Anja terhadap total aset cenderung naik pada tahun 2016 besar 65,0% dan tahun 2017 besar 71,3%, dan presentasi pada aset tetap turun dari 35% menjadi 28,6%. Kemungkinan naiknya aset Anja pada tahun 2017 diakibatnya keluarnya atau terjualnya aset tetap 2016 untuk mendapatkan aset lancar dapat dilihat bahwa kas naik sebesar 7,5%. Jadi kemungkinan terjualnya aset tetap secara tunai. Kita masuk ke pasifa. Persentase kewajiban lancar terhadap total pasifa cenderung turun dari 2016 sebesar 30,0%, tahun 2017 sebesar 26,3%. Hal ini menunjukkan semakin turun persentase berarti semakin kecil resiko yang dihadapi perusahaan pada tahun 2016-2017. Persentase ekuitas terhadap total pasifa cenderung naik dari 2016 besar 53,6% dan 2017 besar 69,1%. Ini berarti perusahaan dapat mengalokasikan dana untuk aset sebagian besar berasal dari modal ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengoperasikan perusahaan mendapatkan modal dari saham naik di 2017 dan mendapatkan modal dari utang turun pada 2017. Itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu analisis Dupont. Yang pertama, equity multiplier. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PT Campina Es Krim Industri Tbk mengalami penurunan dalam kemampuan ekuitasnya menciptakan jumlah aset. Hal ini terlihat bahwa tahun 2016 dengan rasio equity multiplier sebesar 1,89 turun menjadi 1,45 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menciptakan asetnya mengalami penurunan. Yang kedua, persentase laba bersih. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PT Campina Es Krim Industri Tbk mengalami penurunan dalam kemampuan penjualan dalam menciptakan laba. Dengan terjadinya peningkatan penjualan dari tahun 2016 dengan 2017 tidak menutup kemungkinan terjadinya penurunan. Yang ketiga yaitu total aset turnover. Berdasarkan nilai pada tabel di atas, untuk total aset turnover pada PT Campina Es Krim Industri Tbk mengalami penurunan dari tahun 2016 dengan tahun 2017. Nilai tato pada tahun 2016 sebesar 0,90 kali, kemudian menurun pada tahun 2017 sebesar 0,78 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya angka tingkat perputaran aktiva, maka semakin tidak efisien PT Campina Es Krim Industri Tbk mengelola total asetnya dalam menghasilkan penjualan. Kemudian yang keempat, laba setelah pajak. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa PT Campina Es Krim Industri Tbk mengalami penurunan dalam menciptakan laba. Nah, selanjutnya yaitu return on investment atau ROI. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa return on investment PT Campina Es Krim Industri Tbk selama periode 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 5,4% turun menjadi 3,9% pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen perusahaan mengalami penurunan dalam melaksanakan pengelolaan hartanya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, return on equity atau ROE. Berdasarkan hasil perhitungan ROE PT Campina Es Krim Industri Tbk selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan nilai mengalami penurunan. Pada tahun 2016, nilai ROE menunjukkan 0,10, pada tahun 2017 menunjukkan nilai 0,05. Nilai ROE ini mengindikasikan bahwa PT Campina Es Krim Industri Tbk memiliki tingkat penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan mengalami penurunan. Oke, selanjutnya yaitu analisis cross section PT Campina Es Krim Industri Tbk.
Dari angka-angka yang dihitung di atas, berikut ini ringkasan hasil perhitungan dengan metode yang berbeda. Yang pertama yaitu rata-rata aritmetik. Itu nilainya sebesar 6,52%. Kemudian rata-rata tertimbang dengan bobot nilai buku saham sebesar 4,96%. Yang ketiga, rata-rata tertimbang dengan bobot nilai pasar saham 6,13%. Mediannya 3,6% serta modus yaitu 3%. Pemilihan angka yang dijadikan rata-rata industri akan tergantung dari pertimbangan analisis. Dari angka-angka di atas, ROA rata-rata industri sekitar 3% sampai 7%. Pada waktu analisis menggunakan perbandingan industri, analisis mempunyai asumsi implisit yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Kalau asumsi semacam itu tidak terpenuhi, maka tidak ada arti menggunakan perbandingan dengan industri yang sejenis. Karena perbandingan dengan rasio perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan resiko bisnis antar industri. Apabila asumsi itu benar, maka perbandingan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri relevan dilakukan karena perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai resiko bisnis yang sama. Tetapi apabila resiko bisnis antar perusahaan tidak berlainan, maka perbandingan antar industri tidak punya dasar yang cukup kuat. Selanjutnya yaitu analisis time series PT Campina Es Krim Industri Tbk. Dapat dilihat dari data di atas, disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan time series, laba PT Campina Es Krim Industri Tbk tidak stabil karena adanya penurunan dari tahun 2017, tapi tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang begitu drastis. Garis berwarna merah di atas merupakan trend line. Melalui analisis tren, perusahaan bisa memprediksi kemungkinan laba perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian perhitungan tren dan forecasting. Tren suatu data bisa dilihat dengan cara menggunakan model matematika atau metode least square, yaitu menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antar garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya yang paling kecil. Lalu analisis siklus. Fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh siklus dapat dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut. Persen tren sama dengan Y per YT dikali 100. Ada kecenderungan siklus dengan jangka waktu 7 tahun. Tahun 2016 menunjukkan penjualan tinggi. Penjualan tinggi tersebut muncul lagi tahun 2019. Lalu analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Pertama, apabila analisis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu, PT Campina mempunyai anggaran penjualan pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 28 miliar 952 juta 947.818 rupiah. Kemudian per triwulan yaitu 250 miliar 238 juta 236.955 rupiah dan mempunyai indeks musiman pada triwulan pertama yaitu 0,86%. Kemudian yang triwulan kedua 1,10, kemudian triwulan 3 yaitu 1,03, yang keempat yaitu triwulan 4 1,01. Jadi anggaran penjualan tanpa pengaruh musiman diperoleh dari
anggaran penjualan dengan pengaruh musiman dikali indeks musiman. Nah, indeks musiman itu diperoleh dari analisis musiman yang pada triwulan 1 yaitu 0,86. Kemudian pada tabel yang anggaran penjualan dengan pengaruh musiman diperoleh dari anggaran penjualan tahun 2019 per triwulan yaitu sebesar 258.238.236.955 rupiah, sehingga diperoleh total anggaran penjualan yaitu 1.947.947.818 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu apabila analisis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara lebih jelas. Nah, ini pada indeks musiman perolehannya sama seperti tadi. Kemudian pada anggaran penjualan dengan pengaruh musimannya yaitu per triwulan, akan tetapi tidak secara rata, bergantung pada triwulan pertama berapa, triwulan kedua berapa, kemudian triwulan ketiga berapa. Nah, di sini diperoleh total anggaran penjualan sebesar 1 triliun juga seperti pada yang pertama, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan PT Campina Es Krim Industri Tbk dengan analisis model kerja, analisis arus kas, dan analisis kebangkrutan. Yang pertama yaitu analisis model kerja. Angka diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Campina Es Krim Industri Tbk. Dalam analisis ini menggunakan 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Dalam konsep kuantitatif, model kerja merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Model kerja adalah seluruh aset lancar. Jadi, jumlah model kerja PT Campina Es Krim Industri 2017 sebesar 864.515.740.386 rupiah. Kemudian model kerja kualitatif. Model kerja merupakan kelebihan aset lancar terhadap hutang jangka pendek. Jadi, jumlah model kerja dapat diperoleh dari jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah hutang lancar. Sehingga jumlah model kerja konsep kualitatif PT Campina Es Krim Industri 2017 sebesar 809.876.712.943 rupiah. Selanjutnya, model kerja konsep fungsional. Dalam konsep ini lebih menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh dana. Karena laba dihitung dari harga pokok, maka investasi dalam bentuk piutang diperoleh sebesar 131.399.722 rupiah. Jadi, jumlah model kerja konsep fungsional sebesar 1.236.422.231.237 rupiah. Sekarang kita akan menganalisis sumber dan penggunaan model kerja. Pertama, membuat laporan posisi keuangan yang diperbandingkan. Kita membandingkan laporan posisi keuangan tahun 2017 dan 2016, kemudian analisis menentukan kenaikan atau penurunan dari akun-akun pada laporan posisi keuangan tersebut. Yang kedua, membuat laporan perubahan model kerja. Laporan perubahan model kerja menggunakan akun-akun dalam aset lancar dan utang jangka pendek. Jika aset lancar mengalami kenaikan, maka akan menaikkan pula model kerjanya. Jika aset lancar mengalami penurunan, maka akan menurunkan model kerja. Kemudian diselisihkan kenaikan model kerja dengan penurunan model kerjanya. Lalu menghasilkan kenaikan model kerja sebesar 280.170.217.741 rupiah. Sekarang mengidentifikasi sumber dan penggunaan model kerja. Pada sumber model kerja didapat dari perubahan-perubahan kredit selain dari aset lancar dan utang jangka pendek. Berbeda dengan penggunaan. Dalam penggunaan itu, perubahan debit selain dari aset lancar dan utang jangka pendek. Pada PT
Kampina Es Krim Industri 2017 sumber modal kerja sebesar 764.113.146.725 rupiah dan sumber penggunaannya sebesar 486.042.928.984 rupiah. Analisis selanjutnya yaitu analisis arus kas, di mana arus kas menggunakan analisis sumber dan penggunaan arus kas. Dalam analisis arus kas sendiri ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di sini dapat dilihat bahwa laporan arus kas menggunakan metode langsung. Yang pertama, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Pada tahun buku 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun 71,7% atau sebesar 74,9 miliar dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun buku 2016 yaitu dari 104,5 miliar di tahun buku 2016 menjadi 29,6 miliar di tahun buku 2017. Penurunan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi disebabkan oleh kenaikan pembayaran pajak penghasilan sebesar 84,6 miliar, kenaikan pengeluaran kas pada karyawan sebesar 16,9 miliar, kenaikan biaya operasi lainnya sebesar 12,8 miliar, penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 5 miliar, dan penurunan penerimaan kas dari penghasilan bunga sebesar 1,5 miliar. Kemudian kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi. Pada tahun buku 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat 412,9 miliar atau sebesar 297,1 miliar dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun buku 2016. Yaitu dari negatif 71,9 miliar di tahun buku 2016 menjadi 225,1 miliar di tahun buku 2017. Meningkatnya kas bersih untuk aktivitas investasi disebabkan oleh adanya agio saham di tahun 2017 sebesar 203,6 miliar dari dana penawaran umum perdana atau Initial Public Offering. Penerimaan atas tambahan modal di tahun 2017 sebesar 146,1 miliar, aset tetap berkurang sebesar 7,5 miliar dan tidak ada pembelian aset tak berwujud pada tahun 2017. Yang ketiga yaitu kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan. Pada tahun buku 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 100 miliar, yaitu pembayaran pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun kepada Swiss Life Singapore Pte Ltd. Sedangkan pada tahun 2016 tidak terdapat penggunaan kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Analisis selanjutnya yaitu analisis kebangkrutan. Pada PT Kampina Es Krim Industri Tbk menggunakan analisis multivariate karena merupakan perusahaan go public. Analisis kebangkrutan dapat dihitung dengan rumus ZI sama dengan 1,2 kali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1 kali X5. X1 itu dapat diperoleh dari modal kerja dibagi total aktiva. Lalu X2 diperoleh dari laba ditahan dibagi total aktiva. X3 diperoleh dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva. X4 diperoleh dari nilai pasar dibagi nilai buku total hutang. Dan X5 diperoleh dari penjualan dibagi total aktiva. Di situ terlihat ZI 2017 sebesar 2,23 sekian dan ZI 2016 diperoleh 1,374 sekian. Jadi di kedua tahun tersebut PT Kampina Es Krim Industri Tbk masih berada di zona abu-abu, yakni perusahaan berada di daerah rawan di mana perusahaan tersebut tidak dapat ditentukan apakah termasuk perusahaan yang bangkrut atau tidak. Baik, kesimpulannya yaitu dari hasil analisis atas laporan keuangan PT Kampina Es Krim Industri Tbk dengan menggunakan beberapa metode analisis dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 rasio mengalami penurunan, yang berarti bahwa kinerja pada PT Kampina Es Krim Industri Tbk menurun, sehingga perusahaan berada pada posisi abu-abu yang berarti hampir sehat atau rawan kebangkrutan.
Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.